kajian kita memperbagus sholat kita, karena kalau sholatnya insya Allah dari semenjak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita. Namun untuk memperbagus sholat tersebut kita harus mengkaji lagi dari dalil-dalil sehingga sholat kita itu bisa menuju ke kesempurnaan. Karena ada orang yang kata Rasulullah yutimmu sujuduhu wala ruku'uhu, dia tidak menyempurnakan sujudnya dan juga tidak menyempurnakan rukuknya. Berarti ada orang-orang yang ketika sholat itu gerakannya tidak sempurna. Nah, masuk pada pembahasan sifat sholat, Ibnu Hajar menyebutnya dengan sifat yang kita pahami kaifiyah. Kaifiyat itu tata cara melakukan sesuatu. Kalau sifat itu sesuatu yang melekat, yang tidak bisa lepas dari mausufnya. Kalau tata cara atau kaifiyat bisa jadi ada dengan cara yang lainnya. Tapi kalau sifat mengunci sesuatu yang disifatinya itu sehingga tidak lepas. Ini kalau dibandingkan beda antara yang disifati dengan yang diberi nama atau gelar. Musamma, ismu ghairu musamma. Nama itu belum tentu sesuai dengan yang diberi nama. Tapi kalau sifat itu hakikatu mausuf, yaitu menunjukkan kepada siapa yang disifatinya. Contoh, yami soleh, kudu soleh karena yami namina soleh, geus pasti soleh. RT ismun itu, gelar itu belum tentu sesuai dengan yang dinamai. Tapi kalau sifat itu menempel mausuf. Kalau gula itu manis, kalau yang tidak manis boleh dikatakan gula. Nah, itu jadi sifatnya melekat dalam yang disifat. Sholat itu kata Ibnu Hajar itu sifat, bukan nama. Makanya kalau tidak seperti itu bukan sholat. Secara garis besarnya, kalau gerakannya tidak seperti itu bukan sholat. Makanya harus sesuai, karena itu sifat. Nah, bahasan pertama itu pada pembahasan setelah kemarin menjelaskan tentang istiqbal kiblat. Sekarang kita bahas tentang takbiratul ihram. Karena dalam hadisnya jelas, idza kunta ila sholati fa asbihu du'a tsumastaqbilil qiblata fakabir. Jika kamu hendak sholat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Jadi di hadis tersebut kalau sudah wudu dengan sunnah, kemudian karena kalau setelah wudu itu tidak langsung takbir untuk sholat, bisa juga keluar dulu dari tempat wudu, berdoa dulu, atau melakukan aktivitas yang lain baru menghadap kiblat. Tapi kalau sudah menghadap kiblat itu langsung artinya itu langsung bertakbir, sehingga tidak ada gerakan dan bacaan lain. Kalau sudah menghadap kiblat langsung bertakbir, tidak ada talafuz niat, tidak ada baca bismillah, tidak ada ta'awud, apalagi baca al-fatihah dulu. Sholatnya acan al-fatihah, tidak ada. Nah, ini makanya bertakbirlah. Takbir yang pertama itu dalam sholat
disebut takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal ketika tidak sholat. Kalau menghalalkan sesuatu yang haram di luar sholat tidak ada. Tapi ini mengharamkan sesuatu yang halal ketika kita tidak sholat. Kalau makan halal haram? Halal. Kalau sedang sholat halal, tidak boleh. Minum halal, tapi ketika sholat itu haram. Kalau minum khamar sedang sholat tidak boleh. Kalau sebelum sholat sarua. Jadi tidak menghalalkan haram, mengharamkan yang asal pokoknya haram. Dalam ibadah haji dan umrah juga ada ihram. Nah, itu mengharamkan sesuatu yang halal ketika belum ihram. Nah, setelah ihram selesai ada apa? Ada apa? Bukan. Ini dalam ibadah haji atau umrah. Setelah ihram selesai apa? Tahallul. Tahallul itu dari kalimat halal, menghalalkan lagi yang tadi diharamkan dengan ihram. Nah, makanya ini dalam sholat pun sama. Miftahus sholati at-tuhur. Pembuka sholat adalah bersuci, wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Nah, makanya disebut dengan takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram karena di selanjutnya gerakan sholat juga ada takbir yang lain, tetapi tidak ihram lagi karena sudah sekali. Itu disebut oleh para ulama agar beda takbirnya intiqal. Takbir yang menunjukkan perpindahan satu gerakan ke gerakan lain. Ketika akan ruku dari posisi qiyam dan bersedekap, kita bertakbir Allahu Akbar untuk berubah gerakan dari qiyam ke ruku. Makanya sebut takbir intiqal. Nah, dan mengangkat tangan. Kenapa disebut dan mengangkat tangan? Ai asal pokoknya takbir angkat tangan itu. Kalau orang bertakbir asal pokoknya harus mengangkat tangan. Takbir, Allahu Akbar, bari angkat tangan. Apakah asal pokoknya takbir itu mengangkat tangan? Tidak. Orang pikir kepada sholat takbir, angkat tangan tuh itu. Kita menghitung dengan jari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bari angkat tangan tuh. Jadi asal pokoknya takbir itu tidak mengangkat tangan. Asal pokok takbir itu ya mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan itu, apalagi di dalam sholat, itu harus ada dalil, sehingga kita bisa membedakan. Tidak di setiap takbir ada mengangkat tangannya. Ya, tapi mengangkat tangan itu kecuali sami Allahu liman hamidah, ketika bangkit i'tidal tidak mengucapkan takbir. Nah, makanya takbir dan mengangkat tangan itu sesuatu yang terpisah. Makanya Imam Mahmud dibedakan antara takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Takbir itu kata para ulama kalau secara bahasanya mengucapkan kalimat Allahu Akbar,
Kalau secara definisi seperti Ali Basam dalam Tauhidul Ahkam itu menyebutkan ta'zimul bar akbar min kulli syai'in, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta lebih besar dari segala sesuatu. Jadi orang yang bertakbir itu mengagungkan Allah sebesar-besarnya dan merendahkan segala sesuatu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak layak ketika kita sholat kita memikirkan sesuatu yang lain selain Allah, karena sama saja dengan menganggap dia lebih besar, lebih penting daripada Allah yang sedang kita hadapi. Allahu Akbar, pikiran belanjaan. Allahu Akbar, pikiran keuangan. Nah itu teh tidak mendapatkan ruh dari takbirnya. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti tidak ada lagi selain Allah yang layak kita pikirkan, karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innakum yunaji rabbakum, ketika kalian sholat itu dia sedang bermunajat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Nah, makanya disebut takbir. Kenapa harus benar takbir itu? Karena supaya apa yang menjadi sholat kita itu yang menjadi bahan pahala kita. Kata Rasul, laisa lillahi min sholatihi illa ma'aqala minhu. Tidak ada bagi seorang hamba bagian dari sholatnya kecuali yang mengikat diri, yang kata kalian benar-benar, baru itu akan jadi pahala bagi diri. Nah, rahimahumullah, kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib sunat. Takbiratul ihram wajib. Kalau mengangkat tangan kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Kalau mengangkat tangannya, nah para ulama itu membedakan. Justru mengangkat tangan itu hukumnya tidak wajib, sunat. Bahkan Imam Hanafi, karena beliau itu terbatas mendapatkan hadisnya, ada yang tahu yang mengatakan beliau itu hanya mendapatkan sekitar 300 hadis, sehingga beliau tidak mendapati hadis bersedekah. Jadi sholat teh ngagantung kieu. Kan urang mah sedekahnya Allahu Akbar. Nah beliau mah Allahu Akbar kieu sholat teh. Karena tidak mendapatkan hadis bersedekah. Sedangkan madhab yang lain itu mendapatkan hadis bersedekah, sehingga kebanyakan mereka menjelaskan sholat itu bersedekah. Itu perbedaan fikih. Nah makanya kita tidak boleh fanatik, karena memang terbatas semuanya juga. Kita hanya bisa mencari satu sama lain yang lebih lengkap. Nah, kalau takbiratul ihramnya itu wajib, kalau mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Saking wajibnya dalam hadis disebutkan innahu la tutimmu sholatul li ahadin minan nas. Sungguhnya tidak sempurna sholat salah seorang dari manusia itu hatta yatawaddoa, sampai dia wudhu dulu, supaya doa, kemudian dia meletakkan wudhu mawadi'ahu pada tempat-tempatnya, maksudnya tumaninah sebagai wudhu. Summa yaqulu Allahu Akbar, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Ini kan kalau di ayat yang lain Pak Kabir maka bertakbirlah
Kalau di takbir itu banyak lafadznya. Contoh Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu banyak. Tapi di hadis ini dikunci untuk takbir ketika salat lafadznya cukup Allahu Akbar. Kita panjang Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah. Tidak cukup walaupun itu sama takbir. Sehingga istighfar saat salat dina dzikir kumaha istighfar? Istighfar kan Rasul beristighfar setelah salat 3 kali. Bagaimana istighfar? Tuh ya astagfirullahaladzim. Padahal di hadisnya astagfirullah. Tas cekap sakit. Nah temenang astagfirullahaladzim kan lebih halus. Lebih halus mah panjangan deh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Tetapi karena di lafaz hadisnya astagfirullah cukup segitu. Itu kalau kita mau ikhtiyat itu menyamakan dengan Nabi cukup segitu. Kayak petunduk taat mah kan Nabi mah gitu. Sanajan cek kurang aya nu leuwih alus. Tapi kalau udah leuwih alusna tambahan we cing loba. Makanya cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah cukup. Allahu Akbar pun sama. Allahu Akbar cukup segitu. Membacanya tidak ada yang panjang kecuali di lafaz lamnya Allahu Akbar. Tidak dipanjangkan Allahu Akbar. Tidak. Jadi itu dipanjangkan. Allahnya saja, Allahnya saja yang panjang. Semuanya kecuali itu dipendekkan. Allahu Akbar. Karena kalimatnya seperti itu. Ini tidak berkaitan dengan tajwid panjang pendeknya, tetapi berkaitan dengan memanjangkan dan memendekkan. Di riwayat yang lain wa madda dan memanjangkan Allah. Itu cara membaca takbirnya. Allahu Akbar cukup. Nah, maka rahimahullah itu bagaimana membaca takbir. Nah sekarang baru tentang mengangkat tangan. Karena asal pokoknya itu tidak mengangkat tangan, maka kita perlu dalil ketika bertakbir itu mana yang harus mengangkat tangan. Nah ini dalilnya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Nabi Muhammad SAW itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Tidak tataha sholata kalau membuka sholat di waktu ikhram. Wa idza kabbara liruku'i dan apabila takbir untuk ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i kalau mengangkat kepalanya dari ruku. Tidak. Nah ini dalil bahwa mengangkat tangan itu hanya di 3 tempat. Sama tadi nanti ada satu hadis lagi, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Kenapa tidak dikatakan dalam hadis ini? Karena tidak semua sholat ada tasyahud awal. Jadi mengangkat tangan dalam sholat itu 3 tambah 1 seberapa? Itu 3 tambah 1 tidak 4. Jadi tidak semua itu harus dijumlah. 3 tambah 1 seberapa? 3 tambah 1. Lamun 3 kali 4 seberapa? Itu kudu 12. Da urang oge mau minum obat 3 kali 1 itu tilunya 3 kali dalam 1 hari maksudnya. Nah yang kedua itu kedudukannya. Berarti ini dalil bahwa ketika takbiratul ihram yang pertama itu
mengangkat tangan. Mengangkat itu kieu ngangkat teu? Ngangkat. Kieu ngangkat, ngangkat. Kieu ngangkat, ngangkat. Kieu ngangkat, ngangkat. Boleh teu ketika takbir itu mengangkat tangannya kieu? Tidak boleh karena dibatasi. Nah, di hadisnya itu satu hadwa mankibaihi. Nah, yang lain hadata udunaihi. Kalau hadwa mankibaihi sejajar dengan kedua pundak. Kalau hadata itu lebih jelas, itu ibu jarinya itu dekat dengan telinga. Allahu Akbar. Kalau mau sini Allahu Akbar. Benar nanti saya mendakan dicampur-campur, dimix. Takbir pertama sakil, oke kadil sakil, dia tidak mendapatkan dalilnya. Kalau mau dari awal hadwa mankibaihi, maka seluruh takbir mengangkat tangannya segini ketika sholat itu. Kalau di sholat yang berbeda, saya mau sampai segini silakan segini. Saya tidak mendapatkan ada dicampur antara mengangkat tangan sejajar pundak dengan sejajar telinga. Nah, rahimahullah, yang pertama. Jadi kalau orang mengangkat tangannya seperti ini, Allahu Akbar, mengangkat tangan tidak, mengangkat tapi penyunah, tidak sesuai contoh Nabi. Anu leuwih sarua tadi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi sejajar dengan pundak tos. Nah, rahimahullah, kalau segini menandakan kemalasan ketika sholat. Kalau berlebihan itu segini menandakan kita sombong atau berlebihan di dalam sholat, itu tidak diperintahkan. Sejajar dengan kedua pundak. Nah, ini tadi pasnya sejajar dua pundak. Kieu sejajar dengan dua pundak tuh. Kieu atau kieu sejajar. Kieu sejajar. Kenging. Nah, Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Kenging teh gitu. Nah, kata para ulama itu dibedakan. Terus kieu sejajar tuh. Jajar. Kieu sejajar. Kieu sejajar. Sejajar, tapi apakah jari-jarinya seperti itu? Bebas? Tidak. Diterangkan ku apik-apik Nabi yang para sahabat nerangkan sampai bentuk jari dan telapak tangannya diterangkan supaya sama sholatnya itu. Entak sholat moda nu pokok kudu sarua, entong beda-beda nu pokok. Nah, dan Nabi hiji ngajarkeun sarua. Ya, sebenarnya nu pokok itu sholat itu kudu sarua. Justru lamun beda-beda, Anda tanya, ada madabi, apakah tidak ada penyelesaian mencari mana yang lebih baik? Karena madhab itu bukan patokan, tetapi cara kita mencari kebenaran yang lebih dekat. Nah, yang kedua makmullah, makanya jari-jarinya direnggangkan, tidak terlalu terbuka dan juga tidak dirapatkan berdasarkan hadis ini. Karena idza qoma ila sholati qala hakada. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salat beliau begini. Abu Amir perawi hadis mengisyaratkan wa syara Abu Amir biyadihi wa lam yafrij baina asabihi wa lam yadhamha. Nabi itu tidak begini, Allahu Akbar, tidak begini, Allahu Akbar, tapi tidak renggang, tidak rapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup, tidak direnggangkan, tidak dirapatkan. Sedangkan untuk telapak tangan, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim, At-Tahawi, Abu Yusuf dan sebagian besar Hanabilah menganjurkan mengarah telapak tangan lurus ke arah kiblat ketika mengangkat kedua tangan, berdalil dengan hadis
idastaftaha ahadukum sholata falyarfa yadayhi. Kalau kalian memulai sholat, maka angkatlah kedua tangannya, wal yastaqbil bi batinha al-qiblata, dan hadapkanlah ini perut, ini punggung tangan, kapun doko kafi, ini batno kafi, itu perut telapak tangan. Jadi jelaskan wastaqbala di batni asobiha. Nah, begini. Jadi begini tata cara takbir itu, tidak begini walaupun sejajar, walaupun menghadap kiblat, tidak begini walaupun sejajar walaupun kiblat, tidak begini. Itu semua diterangkan wastaqbala bi batni asobihi akiblat. Maka kalau kieu tidak sempurna, Allahu Akbar, kan tidak mengarahkan ininya ke kiblat. Jadi cing tumanina, cing sabisa mungkin menghadapkan ke arah kiblat. Allahu Akbar. Nanti ketika sujud, ini jari-jari yang menghadap ke arah kiblat. Itu semua dihadapkan ke arah kiblat sebagaimana pembahasannya. Nah, dalam beberapa hadis yang semakna namun tidak ada yang sahih. Adapun hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu la anzurana ila sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menyaksikan, memperhatikan bagaimana sholat Rasul. Fala maftaha sholata, ketika memulai sholat, kabbaro, dia bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, fara'aitu ibhamai qariban min udunaihi. Aku melihat kedua jempolnya itu dekat dari Allahu Akbar. Nah, kemudian kedua tangannya diangkat setinggi pundak atau setinggi ujung telinga. Berdasarkan sini, idza qoma ila sholati yarfa'u yadayhi hatta idza qadata hadwa mangkibaihi, sejak pundak. Yang kedua hadata udunaihi atau hadwa udunaihi. Nah, bagaimana rahmatullah, maka ini tentang tentang mengangkat tangan. Sekarang takbir dulu, mengangkat tangan dulu, atau berbarengan. Coba barengan. Ternyata ada 3 cara. Boleh takbir dulu, kemudian mengangkat tangan. Boleh mengangkat tangan dulu, takbir. Boleh takbir sampai sambil mengangkat tangan. Ai anu kudu digeulakeun takbir atau mengangkat tangan ketika berjamaah. Ida kabbaro fakabbiru, kalau imam bertakbir maka hendaklah kalian takbir. Ai ngangkat tangan mah bebas. Bade setelah takbirnya, sebelum takbirnya, bareng dengan takbirnya, tapi takbir mah kudu berurutan. Makanya kalau imam Allahu Akbar, urang langsung takbir Allahu Akbar. Ngangkat tangannya bagaimana? Kalau yang mau berbarengan ini paling mudah. Allahu Akbar kata imam teh, Allahu Akbar berurutan. Kalau yang mau takbir dulu, kata imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang agak repot ngangkat tangan dulu kemudian takbir. Imam teh Allahu Akbar, urang teh kudu ngangkat tangan Allahu Akbar. Jadi lebih dulu ngangkat tangan kemudian berurutan setelah imam takbir ngangkat tangan. Jadi ngangkat tangan mah boleh lebih dulu kalau mau ngangkat tangan dulu kemudian takbir, tapi takbir mah kudu berurutan dengan imam. Nah, tak nuraos mah berbarengannya antara takbir dengan mengangkat tangan sepaket. Tapi itu tidak harus, karena Nabi pun terkadang bertakbir dulu kemudian mengangkat tangan. Ada juga mengangkat tangan dulu kemudian takbir, kadang berbarengan. Satu dalil sebelum takbir mengatakan hadis dari Umar radhiyallahu anhu.
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, Nabi itu kalau berdiri untuk sholat rafa'a yadaihi hatta takuna hadwa manqibaihi, sampai sejajar dengan kedua pundaknya, summa kabaro, dan takbir. Allahu Akbar. Jadi angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Itu dalil bahwa mengangkat tangan dulu, kemudian takbir. Jadi takbirnya sebelum mengangkat tangan. Takbirnya sesudah. Ada lagi hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yarfa'u yadayhi hatta yuhaddiya bihi maman kubahi summa yukabiru. Sama ini juga. Nabi kalau berdiri sholat mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundak, kemudian takbir. Jadi angkat tangan dulu, kemudian takbir. Yang kedua, dalil bersamaan dengan takbir. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tataha takbiratul sholati. Nabi kalau beliau memulai sholat takbir dalam satu farfa'a yadaihi, angkat kedua tangan, hina yukabiru, ketika bertakbir, bareng Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan ketika bertakbir, hatta yaj'ala huma hadwa mankibai, sampai menjadikan keduanya sejajar dengan pundak. Wa idza kabbara lirukui, kalau takbir untuk ruku fa'ala mislahu, melakukan seperti itu, Allahu Akbar. Jadi dibarengkan. Hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla yarfa'u yadayhi hina yukabbiru hiyada udhunayhi. Nabi kalau takbir mengangkat tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Wa idza arada yarfa'a, kalau mau ruku, wa idza rafa'a rasahu min ruku, kalau mengangkat kepalanya dari ruku. Yarfa'u yadayhi hina yukabbiru. Yang ketiga ya, bukan kedua, salah ketik. Dalil setelah takbir, annahu ra'a Malik bin Al-Huwairis idza sholat kabar. Ia melihat Malik bin Al-Huwairis kalau sholat dia bertakbir, summa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat tangan. Wa idza arada an yarfa'a rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat tangan. Lima sholat kabar heula, kemudian angkat tangan. Faida rafa rasul min rukuni rafa'a yadayhi, kalau mengangkat kepala dari ruku mengangkat kedua tangan. Hadasa, dan dia menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang alu hakada, Rasul itu biasa melakukan seperti itu. Nah, demikian buat Umar rahimahullah sifat takbir waktu ihram ketika kita memulai sholat. Semuanya sama dalam sholat, asal pokoknya seperti itu, kecuali untuk yang lain seperti di sholat Id, karena takbirnya itu 7 kali, kemudian juga mengangkat tangan seperti itu. Tapi kalau di sholat-sholat yang biasa, termasuk sholat jenazah, takbir dan mengangkat tangan itu. Mudah-mudahan dari sekarang kita mulai tahsin sholat kita itu dengan memperbaiki gerakan sebisa mungkin, dimulai dari takbiratul ihram. Kemarin kita menghadapkan meluruskan kiblat, termasuk jari-jari. Demikian yang dapat disampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan? Ya. Seperti keberkatan salam terakhir. Salam terakhir. Ada yang berkata assalamualaikum, tapi berhenti itu di tengah. Nah, itu bagaimana? Ada dalilnya enggak? Pada naon berhenti teh? Bukan. Kan kita salam. Assalamualaikum, terus dia itu ke arah kiblat itu. Salam lagi kiblat. Jadi berhenti dulu di tengah. Ada dalilnya enggak? Ya. Jadi satu, karek ngabas takbir geus salam nih. Jadi satu, salam itu 2 kali ya, sunahnya ke kanan kemudian ke kiri. Tidak boleh dibalik, ke kiri kemudian ke kanan. Nah, yang kedua, wajibnya itu
1 kali ke kanan, yang kiri itu tidak wajib. Nah, ada dalil Nabi itu salam ke kanan kemudian batal, ke kiri kemudian Nabi tidak mengulang salat. Jadi lamun tos tekiat nahan bobos salam ke kanan ke kiri, karena kirinya itu tidak sepakat. Bagaimana yang ke kiblat dulu, wallahu alamnya. Namun saya berhusnudon itu karena dia asal pokoknya menghadap kiblat semua. Maka ketika wajah salam itu memalingkan ke arah kiblat, dia mengembalikan lagi ke arah kiblat dan kemudian salam ke kiri. Tapi kalau melihat kaifiat salam tadi, kalau sudah salam itu tahlil, bebas, lepas, tidak harus menghadap ke arah kiblat lagi. Jadi tidak harusnya mau langsung juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus seperti itu. Karena pilih ya misalnya. Saya juga ini tentang tadi sholat seperti khusyuk. Ada kalau nggak salah sahabat disuruh Rasul, siapa yang dia sholat khusyuk nanti akan dikasih gamis. Nah, kata sahabat itu, saya selalu ingat kepada gamis yang hijau. Itu bagaimana tuh? Itu ada dalilnya enggak? Abi tak cendakan bab gamis namanya. Pokoknya khusyuk mah asal pokoknya tunduk taat, membaca, melakukan gerakan, dan ingat kalau hati dan pikiran bahwa kita sholat termasuk detail tiap gerakannya. Kalau misalnya ingat yang lain maka jangan dituturkan. Jadi terus balik deui karena sholat. Dia mau ingat misalnya teh pagawean tong diperpanjang, sok gawe tongnya pasti jangan menentang. Sekarang, ya jadi Ustaz yang pas takbiratul ihram kan dipanjangkan Allahu Akbar. Terus berarti kalau yang takbir selanjutnya mah enggak harus dipanjangkan atau? Oh sama. Pengucapan pas mau ruku, pas ya. Mau sujud, betul. Maksudnya dipanjangkan juga Allahnya gitu. Ya sama. Karena kalimatnya ini secara bahasa Arab ada yang panjang dan pendek. Allahu Akbar. Gitu. Sama yang lain juga. Takbiratul ihram itu ada dalil khusus madda, memanjangkan. Karena di awal Allah. Yang lain pun sama baca. Dipanjangkan di kalimat Allah. Harus wanita ya kurang buka insyaallah lagi ke bahasan selanjutnya doa iftitahnya. Qul qul hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.